Halo para pecinta anime di seluruh Indonesia. Kali ini kami hadir untuk kalian semua di Senbita Channel. Anime yang akan saya rangkum saat ini berjudul Mirai. Dan anime ini dirilis pada tahun 2018. Untuk kalian yang sedang mencari rekomendasi anime atau males nonton, kalian bisa subscribe Senbita Channel. Dan jangan lupa kalau kalian punya rekomendasi film animasi Jepang yang bagus, jangan lupa komen di bawah. Anime kali ini bercerita tentang seorang kakak bernama Kun yang cemburu pada adiknya yang baru lahir bernama Mirai. Kun merasa orang tuanya lebih perhatian pada Mirai daripada dirinya. Kun sempat ingin mencelakai Mirai karena dia ingin perhatian yang penuh dari kedua orang tuanya. Namun orang tua Kun sendiri kewalahan pada saat membesarkan Kun dan juga Mirai. Karena mereka harus menyeimbangkan waktu antara mengurus anak, rumah, serta pekerjaan. Daripada lama-lama, langsung aja yuk ke filmnya. Diperlihatkan ada seorang anak berusia 4 tahun yang sedang menunggu kedatangan orang tuanya. Anak tersebut bernama Kun yang tinggal di rumah unik dengan bentuk rumah mengelilingi sebuah pohon. Hal itu disebabkan karena ayahnya adalah seorang arsitek, sementara ibunya tinggal di kantor. Kun juga memelihara seekor anjing yang gemas bernama Yuko. Ketika ibunya sampai, Kun langsung menyambutnya, apalagi dia kedatangan anggota keluarga baru yang tak lain adalah adik perempuannya yang baru lahir. Kun sangat menyukai adiknya tersebut karena terkesan lucu dan imut. Namun di keesokan harinya, Kun mulai merasakan cemburu karena ibunya terlalu fokus menjaga adiknya. Sementara Kun dihiraukan dan tidak mau diurus oleh ayahnya. Lanjut, karena teman ibu si Kun mengambil cuti, maka ibu si Kun pun harus kembali kerja. Dan urusan rumah akan dikerjakan oleh ayahnya. Namun sepertinya ayah Kun masih kewalahan untuk mengurus rumah dan kedua anaknya. Maka dari itu, ibu Kun pun mengajari suaminya untuk mengurus anak perempuannya yang bernama Mirai. Karena terlalu fokus pada Mirai, mereka sampai-sampai tidak mendengar teriakan Kun yang mencoba memanggil kedua orang tuanya. Kun yang sekarang merasa cemburu pada adiknya mencoba mengganggu Mirai dengan mencoel-coel mukanya hingga menangis. Hal itu membuat ibunya menceramahi Kun agar bersikap baik pada Mirai. Kun yang semakin cemburu memukul kepala Mirai dengan mainan keretanya sehingga tangisnya pun semakin kencang dan membuat ibunya marah besar. Kun sendiri menangis sejadi-jadinya dan menganggap ibunya sebagai nenek sihir yang jahat. Kun yang merasa tidak mendapatkan kasih sayang ibunya lagi, pergi keluar dan dia melihat seseorang yang berbicara padanya. Orang tersebut mengatakan bahwa Kun telah merenggut kasih sayang ibu dan ayahnya ketika Kun lahir. Nah, si Kun pun sadar bahwa orang itu adalah anjingnya Yuko. Kun kemudian mencabut buntut si Yuko dan berubah menjadi anjing. Kun berlarian di dekat ayah dan ibunya yang tidak sadar bahwa itu adalah Kun. Jam pun terus bergulir, Kun dan Mirai mulai menutup matanya. Sementara ayah dan ibunya berdiskusi tentang bagaimana mereka membagi tugas. Ibu Kun akan bekerja sebentar lagi dan dia mau suaminya bisa mengurus kedua anaknya dengan baik. Ibu Kun tidak ingin lagi mengerjakannya seorang diri seperti pada saat Kun lahir. Karena pada saat itu, Ibu Kunlah yang mengurus Kun sendirian, sementara suaminya hanya sibuk dengan pekerjaannya. Scene berlanjut, orang tua Kun memasang boneka tradisional untuk mengharapkan keberuntungan bagi Mirai. Kakek dan neneknya pun datang berkunjung untuk merekam cucu barunya yaitu Mirai. Namun Kun selalu ingin diperhatikan dan terus mengganggu kakek dan neneknya yang ingin merekam Mirai. Di sini kakeknya sadar bahwa Mirai memiliki tanda khusus di tangannya yang kemungkinan itu tidak akan hilang. Keesokan harinya, ibu Kun mulai masuk kerja dan ayah Kunlah yang harus menjaga kedua anaknya, serta mengerjakan pekerjaan rumah yang sepertinya sulit dilakukan karena belum terbiasa. Karena lelah seharian, ayah Kun pun sempat ketiduran dan memulai kembali pekerjaannya pada saat sore tiba. Kun yang masih anak-anak mengajak ayahnya bermain, namun sang ayah terlalu fokus pada pekerjaannya.
Kun pun kembali mengganggu adiknya dengan menempatkan kue ikan di wajah Mirai. Kun yang bosan pergi keluar dan dia bertemu dengan seorang remaja yang memakai baju seragam, dan itu adalah Mirai dari masa depan. Mirai dewasa kemudian menyuruh Kun untuk menyimpan boneka tradisional ke dalam kotak karena jika tidak, Mirai tidak akan menikah dengan pria yang ia sukai. Tak lama setelahnya, datanglah si Yuko yang ikut serta dalam misi penyimpanan boneka. Kun bertugas untuk mengalihkan perhatian ayahnya, sementara Mirai dengan Yuko berusaha mengambil boneka tersebut. Mereka sempat akan ketahuan karena ayah Kun melihat ada barang yang jatuh di dekat boneka itu. Tapi untungnya, Kun meminta ayahnya untuk mengantar Kun ke kamar mandi, sehingga Mirai dan Yuko pun berhasil mengambil boneka tersebut. Namun ada satu masalah lagi, di mana boneka itu kehilangan tongkat kaisarnya yang tak sengaja tertempel di pantat ayahnya Kun. Dengan segera, mereka pun mengendap-endap di belakang untuk mengambil tongkat kaisar boneka itu. Setelah dapat, Mirai menempatkan boneka itu ke dalam kotak dan berpamitan dengan Kun sebelum pergi. Di keesokan harinya, Kun merengek kepada ibunya bahwa dia ingin sepeda baru namun tidak diizinkan oleh ibunya karena terlalu berbahaya baginya. Karena hal itu, Kun pun memberontak dan rewel terhadap ibunya. Dia bahkan sempat akan memukul Mirai lagi, namun keburu diselamatkan oleh ibunya. Kun yang semakin marah membuat semua isi rumah berantakan dengan mainan-mainan yang ia miliki. Kun bahkan mengatakan bahwa ia tidak menyukai ibunya. Dan tak lama setelah itu, Kun pun melihat Mirai dari masa depan yang memperingatkan Kun bahwa sikapnya itu tidak baik. Kun hanya iri terhadap Mirai kecil disebabkan dia imut sementara Kun tidak. Kun pun menangis jadi-jadinya sehingga dia menjelajahi waktu ke masa lalu. Di sana, Kun melihat seorang anak perempuan yang tak lain itu adalah ibunya si Kun pada saat masih kecil. Ibu Kun menyimpan surat pada sendal neneknya yang berisikan bahwa dia ingin memelihara seekor kucing. Ibu Kun ini sangat menyukai kucing namun tidak pernah diperbolehkan memeliharanya karena sang nenek alergi terhadap hewan tersebut. Sejak kecil, Ibu Kun ini sering sekali membuat rumah berantakan sama seperti Kun. Ibu Kun pun mengajak Kun untuk membuat rumahnya berantakan dari mulai menjatuhkan buku-buku, tanaman, dan yang lainnya. Sehingga ketika neneknya si Kun datang, Ibu Kun pun dimarahi habis-habisan dan menangis. Kun yang sekarang sendirian dan kehujanan langsung pergi dan dia pun kembali ke masa sekarang. Di sini ibu si Kun cerita bahwa dia belum bisa menjadi ibu yang baik, yang mana ternyata menjaga anak itu tidaklah mudah, namun ibu Kun tetap ingin membuat anak-anaknya bahagia. Keesokan harinya, Kun dibelikan sepeda baru karena dia menyimpan surat di sepatu ibunya untuk dibelikan sepeda. Kun pun ditemani oleh ayah dan juga adiknya ke taman untuk belajar mengendarai sepeda. Melihat teman-teman yang lain tidak pakai roda pembantu, Kun meminta ayahnya mencopot roda pembantu itu dan mulai mengendarai sepedanya. Namun Kun pun tidak langsung mahir dan sering terjatuh sehingga dia pun menangis karena biasalah anak-anak. Kun sempat ditinggalkan ayahnya karena Mirai menangis keras, sehingga Kun pun merasa seorang diri dan kecewa terhadap ayahnya. Kun yang kecewa kemudian mengatakan bahwa dia tidak menyukai ayahnya dan melempar helmnya. Seketika itu juga Kun melihat ada mesin yang menghantamnya dan Kun sendiri dibawa ke masa lalu untuk bertemu dengan kakek buyutnya. Kakek buyut si Kun adalah orang yang pekerja keras dan dia pernah mengalami kecelakaan di mana kapal yang ia naiki terbalik sehingga kakinya terluka cukup parah. Kakek buyut si Kun mengajak Kun untuk mengendarai seekor kuda di sekitar perkebunan. Ia juga mengajak Kun untuk mengendarai motor dan memberi sedikit tips agar Kun bisa mengendarai sesuatu, maka dia harus fokus ke depan dan tidak boleh takut. Karena pertemuan dengan kakek buyutnya itu, Kun kembali belajar mengendarai sepeda dan dia berhasil mengayuh sepeda tersebut dengan semangat dari ayahnya dan juga kakek buyutnya. Keluarga Kun pun semakin harmonis karena kini Kun tidak terlalu merengek dan Mirai jadi anteng digandeng oleh ayahnya. Namun keesokan harinya Kun kembali merengek karena ia menginginkan celana warna kuning.
dan mencoba mengambil perhatian ibunya, tapi ibunya juga kerepotan dengan Mirai. Lagi-lagi, Kun merasa tidak diperhatikan dan bersembunyi di suatu tempat agar ibunya mencari Kun. Merasa ditinggalkan dan tidak dicari, Kun pun berniat untuk kabur dari rumahnya, tapi dia mendengar seseorang yang memanggilnya. Kun yang sebel dengan orang itu, nekat naik kereta api hingga dia pun nyasar ke sebuah tempat. Kun mencoba ke pusat Lost and Found untuk menemukan orang tuanya. Tapi dia tidak ingat nama ayah dan ibunya, sehingga Kun pun dimasukkan ke dalam kereta yang bisa membawa Kun ke pulau penyendiri karena orang tua Kun tidak ada. Di kereta, Kun bertemu dengan Mirai kecil yang hampir aja disedot oleh kereta api. Namun dengan sigap, Kun menyelamatkannya dan Mirai pun hilang. Tak lama setelahnya, datanglah Mirai dewasa yang langsung membawa Kun terbang ke langit untuk kembali ke rumahnya. Mirai membawa Kun masuk ke dalam pohon yang ada di rumahnya dan disinilah masa lalu dapat dilihat. Di sana ada ayah Kun yang dulu tidak bisa mengendarai sepeda meskipun sudah masuk SD. Lalu ada ibunya juga yang membenci kucing karena telah memakan burung. Kun juga melihat kakek buyutnya yang berusaha memenangkan hati nenek buyut Kun. Mirai dewasa juga mengajak Kun untuk melihat dirinya sendiri pada saat dewasa nanti. Kun pun sadar bahwa dia harus bersikap baik terhadap orang tuanya, dan dia juga harus menyayangi adiknya Mirai. Kun mulai akur dengan adiknya, bahkan Kun memberikan pisang pada adiknya dan bermain bersamanya. Film pun tamat. Wah, ini aku rekomendasi banget sih animenya karena banyak nilai-nilai keluarga di dalamnya. Film ini menggarisbawahi pentingnya keluarga yang memberi pengalaman pertama tentang kehidupan manusia. Keluarga juga merupakan tempat kita tumbuh dan berkembang meskipun ada banyak pertengkaran. Di film ini juga kita akan melihat betapa beratnya membesarkan anak dan menyeimbangkannya dengan pekerjaan. Jadi antara suami dengan istri itu harus saling bantu dan bekerja sama satu sama lain. Oke guys, segitu dulu ya rangkuman dari anime Mirai. Jangan lupa dukung terus Senbita Channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys, bye!